Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk ke dalam salah satu pertandingan paling bikin jantungan di turnamen ini. Hasil imbang 1-1 antara Mesir dan Iran. Kita bakal bedah laga ini pakai kacamata analis sepak bola profesional, lengkap dengan data dan wawasan taktisnya. Jadi siap-siap ya, karena laga penutup grup G ini tuh bener-bener paket komplit. Ada kejutan, dominasi taktis yang di luar nalar, dan pastinya patah haki di detik-detik terakhir. Coba deh kalian pikirin, gimana ceritanya ujung sepatu seorang pemain di menit ke-93 bisa ngerubah total peta persaingan fase gugur grup G. Laga ini tuh ibarat kisah klasik sepak bola. Ada tim underdog yang secara mengejutkan tampil sangat dominan, tapi di akhir laga harus berhadapan sama nasib buruk dan margin kesalahan yang bener-bener tipis. Ini bukti nyata, kalau sepak bola itu bisa jadi olahraga yang paling indah, tapi di saat yang sama, sangat kejam. Nah, biar kerasa gregetnya, kita mulai analisis ini langsung dari momen yang paling bikin patah hati. Drama VAR di menit akhir yang menimpa Shoja Khalilzadeh. Bayangin kalian lagi ada di Stadion Seattle waktu itu. Udah masuk menit ke-93 nih. Ada kemelut, terus Shoja Khalilzadeh berhasil ngejebol gawang Mesir. Wah, pendukung Iran di stadion udah meledak dong. Mereka ngerasa udah ngunci kemenangan dramatis sekaligus nyegel posisi runner-up grup. Tapi tiba-tiba VAR masuk. Dan hasil ulasannya nunjukin kalau sebagian kecil, iya bener-bener cuma sebagian kecil dari sepatu Khalilzadeh, ada di posisi offside waktu serangan itu dibangun. Gila, keputusannya ketat banget. Kemenangan bersejarah Iran yang udah di depan mata, langsung dirampas cuma gara-gara margin beberapa sentimeter aja. Asli, sakit banget pastinya. Tapi tunggu dulu, buat ngerti kenapa tensi pertandingannya bisa mendidih sampai sebegitunya di akhir laga, kita wajib banget rewind ke 15 menit pertama. Hujan gol kilat yang super kacau. Oke, coba kita urai timeline gila ini. Pertahanan kedua tim kayak masih pada tidur di awal laga. Baru jalan 5 menit, Mahmoud Saber udah nyetak gol buat Mesir gara-gara bola secara aneh lepas gitu aja dari tangkapan kiper Alireza Beiranvand. Apakah Iran kena mental? Sama sekali enggak. Gak lama habis kebobolan, Mehdi Taremi dilanggar dan mereka dapat penalti. Taremi maju jadi eksekutor, tapi tembakannya malah ketebak dan ditepis sama kiper Mostafa Shober. Di titik ini, tim normal pasti udah down kan? Tapi Iran beda. Mereka terus ngegas, dan di menit ke-14, Ramin Rezaian berhasil nyamain kedudukan lewat tembakan keras dari sudut yang sempit banget. Bayangin, baru 14 menit kita udah disuguhin gol cepat, blunder kiper, penalti gagal, sampai gol penyeimbang yang brilian. Dan yang bikin makin merinding, 2 gol tadi tuh langsung nyetak sejarah baru. Gol Mesir di menit 4 lewat 26 detik, dan gol Iran di menit 13 lewat 13 detik adalah gol tercepat yang pernah dicetak sama masing-masing negara sepanjang sejarah mereka ikut Piala Dunia. Kecepatan tempo di awal laga ini benar-benar mencahin rekor dan bikin kedua pelatih harus ngebuang rencana taktik awal mereka ke tempat sampah. Setelah awal yang super hingar-bingar tadi, tempo perlahan mulai nemuin ritmenya. Tapi di babak kedua, ada satu turning point yang ngerubah total geometri taktik di atas lapangan. Cederanya sang bintang. Angka 57. Ingat baik-baik angka ini. Di menit ke-57, Mohamed Salah terpaksa ditarik keluar. Dia kelihatan duduk di bangku cadangan sambil kakinya dikompres es. Buat catatan aja nih, 57 menit ini adalah waktu main paling singkat yang pernah dicatatin Salah dalam satu pertandingan Piala Dunia loh. Dan ditariknya Salah ini langsung ngasih efek domino yang masif ke struktur formasi Mesir. Dampak taktisnya itu kelihatan jelas banget. Tanpa adanya Salah sebagai ancaman counter attack yang selalu ditakutin lawan, Mesir yang notabene emang udah ngamanin tiket lolos, mutusin buat mundur teratur. Garis pertahanan mereka ditarik makin dalam, pemain numpuk di kotak penalti, dan mereka mutlak mainin low block yang super defensif. Istilahnya mereka benar-benar parkir bus dan ngundang Iran buat nyerang habis-habisan. Mesir milih bertahan total, otomatis ngasih panggung buat Iran dong. Tapi pertanyaannya seberapa dominansi Iran ini sebenarnya? Mari kita lihat statistiknya biar kita nggak cuma ngandelin pandangan mata doang. Nah, poin krusialnya ada di metrik ini, 194. Buat kalian yang suka ngulik data analytics bola, pasti tahu dong kalau ini adalah nilai expected goals atau XG-nya timnas Iran di laga itu. XG itu gampangnya, ngukur seberapa tinggi kualitas peluang yang diciptain sebuah tim. Dapat angka 194 ngelawan tim sekuat Mesir yang lagi main low block, itu bukti kuat kalau serangan Iran secara sistematis berhasil ngebongkar rapatnya pertahanan lawan berkali-kali. Mereka nggak cuma asal muter-muterin bola, tapi beneran nyiptain ancaman nyata. Biar kebayang seberapa gilanya angka ini, coba kita bandingin secara historis. Angka XG 1,94 ini nyatanya adalah performa ofensif paling mematikan yang pernah dicatetin Iran sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia.
Ini bahkan ngelewatin rekor mereka sebelumnya, yaitu XG 1,88 waktu ngelawan Amerika Serikat di tahun 1998 silam. Di laga lawan Mesir ini, secara data, Iran lagi nayangin performa nyerang terbaik mereka di panggung dunia. Dan tingginya nilai XG tadi tercermin banget dari rentetan peluang emas yang nyaris gol. Mulai dari sundulan tipis Taremi yang cuma ngebentur tiang. Terus, kepanikan kiper Schober waktu clearance di stoppage time yang berujung golnya Khalilzadeh, yang sayangnya dianulir VAR tadi. Belum lagi, sundulan Said Ezzatullahi yang hantam Mister persis di detik-detik akhir laga. Asli, Iran tuh ibarat udah ngetuk pintu gol berkali-kali, tapi pintunya dikunci terlalu rapat. Oke, kita udah puas bedah taktik dan data di lapangan. Sekarang coba kita zoom out sedikit, ngelihat nasib klasemen grup G secara makro dari hasil imbang ini. Keputusan Mesir buat main datar dan cenderung pasif tanpa salah ternyata bawa konsekuensi. Mereka harus ngerelain status juara grup yang akhirnya dibajak sama Belgia. Apalagi Belgia sukses ngehancurin Selandia Baru 5-1. Alhasil, Mesir cuma lolos sebagai runner-up dan harus terbang jauh ke Dallas buat nantang Australia di fase gugur. Terus gimana nasib Iran? Nah, mereka ngakhiri fase grup dengan 3 poin. Dan sekarang, mereka cuma bisa duduk manis sambil gigi jari. Nunggu kepastian apakah poin itu cukup buat bawa mereka lolos. Tapi hey, terlepas dari nasib mereka yang masih ngegantung, kita wajib banget ngasih standing ovation buat skuad asuhan Amir Gahlenoui ini. Berkat hasil imbang ini, Iran resmi masuk ke geng elit sebagai negara Asia ketiga dalam sejarah yang berhasil ngelewatin fase grup Piala Dunia tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. Mereka sekarang sejajar sama Jepang di tahun 2002 dan 2026 plus Korea Selatan di tahun 2002. Secara taktis, ini pencapaian yang benar-benar patut dibanggain. Yang ujung-ujungnya, ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Apakah rekor nggak terkalahkan ditambah 3 poin ini bakal cukup buat nyelamatin mimpi Iran ngelaju ke babak selanjutnya sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik? Atau jangan-jangan mereka bakal dihukum sama format turnamen yang kadang emang kejam banget ini? Nggak pernah kalah, tapi malah harus angkat koper duluan? Sepak bola emang seringkali nggak adil, tapi satu yang pasti, ledakan taktis Iran di laga ini bakal terus diingat dalam waktu yang lama. Makasih udah ngikutin sesi bedah taktik ini, dan mari kita tunggu sama-sama kejutan apalagi yang bakal terjadi di fase gugur nanti.